بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ya ikhwah semua, barakallahu fikum. Kembali kita lagi-lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, Zat yang maha dermawan, untuk melanjutkan kajian kita membaca Umdatut Thalib Linailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah ya ikhwan, kita masuk ke syarat sah yang keenam. Taib yang pertama adalah toharoh, yang kedua masuk waktu, kemudian ketiga satrul aurah, kemudian yang keempat satrul aurah, yang kedua ijtinabun najasah, kemudian yang keenam kemudian istiqbalul kiblah, yang kelima, kemudian yang keenam an-niyah. Yang keenam ya ikhwah, an-niyah, niat. Seperti yang saya telah jelaskan kepada kalian ya ikhwah, bahwasanya syarat sah di mazhab Hambali ada 9. 3 di antaranya itu syarat sah yang umum untuk seluruh ibadah. Kemudian yang 6-nya itu syarat sah yang khusus untuk sholat. Baik. Mu'allif di sini hanya menyebutkan syarat sah yang khusus untuk sholat, yaitu ada 6 yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Kalau di Akhsarul Mukhtasarat sama menyebutkan 6 juga. Kalau di Dalilut Thalib menyebutkan lengkap 9. Taib ya ikhwan. Tidak ada masalah. Taib. Karena sebagiannya hanya ada yang menyebutkan keseluruhan, ada yang menyebutkan khusus untuk syarat sah salat. Taib, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, wa minha, di antara syarat sah salat atau termasuk di antaranya adalah an-niyah, niat. Di antaranya adalah niat. Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan niat ya ikhwan. Yang pertama, niat itu perkara yang mudah, bukan perkara yang susah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Sekedar orang terbetik hatinya, tergerak melakukan sesuatu, itu sudah niat. Dan kesehari-harian kita melakukan sesuatu itu disertai niat. Kita mau makan, mau ke pasar, mau keluar rumah, mau ngapain, itu niat. Yang menggerakkan kita adalah niat. Jadi niat itu tidak susah. Terus yang susah apa? Tapi Ustadz, saya dengar di beberapa penjelasan para ulama atau para asatidz bahwasanya niat itu susah, Ustadz. Yang mereka maksudkan susah itu adalah niat dalam keikhlasan. Jadi niat itu ada 2 sisi. Ada sisi ibadah, ada sisi untuk siapa niat itu diarahkan. Jadi ada niat dalam ibadah, ada niat untuk siapa
ibadah itu diserahkan. Atau dengan kata lain ikhlas. Yang berat itu adalah ikhlas. Itu tidak gampang. Itu perlu latihan. Melatih diri untuk mempertahankan bagaimana niat kita ini selalu terarah kepada Allah dalam beramal. Karena itu sering berubah-ubah keikhlasan itu yang berat. Sebagaimana kata Imam Ahmad, wal ikhlasu wallahi aziz. Ikhlas itu demi Allah aziz, adalah perkara yang sangat berat. Baik. Adapun niat dalam ibadah ini yang mudah. Niat dalam ibadah itu ya niat untuk sholat, niat untuk mengangkat hadas ketika wudhu. Baik. Niat untuk membayar zakat, itu niat dalam ibadah. Kalau itu mudah, gampang. Baik. Jadi yang berat itu adalah niat dalam artian ikhlas. Jadi niat itu dua pembahasan. Di dalam ilmu fikih, baik, membahas niat, kemudian di dalam ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu suluk, yaitu ilmu akidah, itu membahas niat juga, tapi yang dibahas dari sisi ikhlas, yaitu lawan dari riya, sum'ah, ujub. Kalau di fikih, di pembahasan fikih itu tidak dibahas ya ikhlas. Di fikih itu tidak akan dibahas harus ikhlas untuk Allah, jangan berbuat riya, jangan riya, ingin pujian dalam beramal, itu tidak dibahas dalam ilmu fikih. Tayyib. Jadi lain alokasi, lain pembahasan. Tayyib. Pernah kita dengar niat dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad mengatakan niat dalam menuntut ilmu ada 4. Yang pertama mengangkat kejahilan dari diri sendiri, kemudian mengangkat kejahilan dari orang lain, kemudian yang ketiga mengamalkan ilmu, yang keempat adalah terakhir adalah menjaga syariat. Itu niat dalam menuntut ilmu. Yang dimaksud oleh beliau niat dalam menuntut ilmu ini adalah niat ibadah. Tayyib. Niat ibadah. Ini harus muncul pada diri seorang ketika dia menuntut ilmu. Niat yang 4 tadi itu. Niat ibadah itu. Adapun niat dalam artian ikhlas itu harus. Sisi yang lain itu harus. Dia menuntut ilmu itu harus untuk Allah. Tujuannya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari memalingkan pandangan manusia kepadanya agar dipuji dan seterusnya. Tayyib. Jadi perlu kita bedakan niat dalam ibadah dengan niat ikhlas. Tayyib. Yang dibahas di ilmu fikih niat dalam ibadah. Bagaimana mentakyin niat. Nanti beliau akan rinci hukumnya, sebutkan masail-masail dan hukumnya. Nah, ini yang mudah, tidak susah itulah. Cukup orang hadir ingin melakukan suatu ibadah, contohnya sholat, dia ingin melakukan sholat zuhur, dia ingat sholat zuhur dan tergerak hatinya ingin melaksanakan sholat zuhur, sudah itu niat. Baik ya. Baik ya. Wa minha an-niyah. Kemudian yang berikutnya definisi niat. Apa itu niat? Niat dalam ibadah ya ikhwah adalah al-azmu atau azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah. Itu definisinya disebutkan di kitab-kitab mazhab Hambali. Kesengajaan hati, azamnya hati, tekad hati
ala fi'lil ibadah, untuk melakukan ibadah, taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai ketundukan dirinya kepada Allah. Itu definisi dari niyah. Niat. Baik. Kalau terkumpul dua ini, ada dua sisi itu ya ikhwan, yaitu berazam melakukan ibadah, baik, suatu amalan. Kemudian yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua ini harus terkumpul. Kalau tidak, maka tidak sah. Baik. Jadi orang hanya melakukan gerakan sholat, mulai angkat takbir, sujud, ruku. Dia tidak maksudkan ingin melakukan ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan ibadah. Bukan sholat namanya. Itu cuma bergerak-gerak saja, gerak sujud, ruku, dan seterusnya. Takbir, dan seterusnya. Jadi dalam gerakan tadi, pada gerakan bacaan tadi, demikian juga pada ibadah yang lain. Haji, bayar zakat, jihad, puasa. Semuanya harus diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk ketaatan kepada Allah itu baru dinamakan ibadah. Baik, itu niat, an-niyah. Kemudian ya ikhwah, yang ketiga, pembahasan ketiga, yaitu berkaitan dengan mentakyin niat. Berkaitan dengan mentakyin niat, menentukan niat. Ini penting. Kalau ibadah itu, kita masuk ke sholat ya ikhwan ya. Terlalu melebar kalau ibadah. Sholat ada dua macam. Penting. Ada sholat yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada sholat yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang pertama, sholat yang mutlak itu tidak perlu menentukan niat. Itu hanya sekedar niatnya ingin sholat saja. Namanya sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlaqah. Sholat. Jadi orang yang ya, ketika dia sholat, niatnya sekedar sholat, itu sholat sunnah mutlak namanya. Baik. Kemudian yang kedua, sholat yang muqayyadah. Sholat yang muqayyadah, yang terikat dengan sebab tertentu, jenis tertentu. Baik. Nah, sholat yang muqayyadah ini harus ditentukan niatnya. Baik. Harus ditentukan. Misal muqayyadah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang sunnah seperti sholat duha, sholat witir, tarawih. Tayyib. Sholat istisqa, sholat kusuf, gerhana. Nah, sholat-sholat yang tadi ini, baik yang wajib maupun sunnah, yang muqayyad, itu harus ditentukan niatnya. Kalau tidak, maka tidak sah. Nah, bagaimana orang yang sholat tanpa menentukan niatnya, tapi sekedar niat sholat, berarti tertuju sholatnya tadi pada sholat yang mutlaqah. Sholat yang mutlak saja. Sah, tapi menjadi sholat sunnah yang mutlak. Seperti orang angkat takbir, tanpa menentukan mau sholat zuhur, sholat asar, atau sholat apa. Tapi dia niat ingin sholat. Maka sholatnya tadi sah sebagai sholat yang sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu. Baik, perhatikan.
Nah, kapan supaya sah menjadi sholat zuhur misalnya kalau sudah masuk waktu? Yaitu dia niatkan sholat zuhur. Gitu. Mau sholat asar harus niatkan sholat asar. Mau sholat maghrib harus niatkan sholat maghrib. Demikian. Bagaimana kalau sekedar yang wajib? Sekedar sholat wajib tidak sah. Tidak sah sholat wajib. Sholat wajib apa? Sholat wajib kan macam-macam. Ada zuhur, ada asar, maghrib, dan seterusnya. Jadi dia harus tentukan. Dia ta'yin jenis sholat yang dilakukan. Itu kalau sholat yang apa muqayyad. Taib ya ikhwan. Sekarang kita masuk ke kalam beliau. Kita lanjut. Fayu'tabaru an yanwiya aina ma yusallihi. Fayu'tabaru dipersyaratkan. Nah, i'tabaru i'tibar artinya ini dipersyaratkan sehingga teranggap gitu. Kalau diterjemahkan ya dianggap. Fayu'tabaru dianggap, maksudnya dipersyaratkan agar teranggap menjadi sah sholatnya. Fayu'tabaru dipersyaratkan an yanwiya, ia meniatkan aina jenis ma sholat yusallihi yang dia laksanakan. Jadi harus dia tentukan jenis sholat yang dia laksanakan, yang dia lakukan. Itu kalau, ingat ya ikhwan, itu kalau sholat yang muqayyad. Yang berjenis-jenis. Adapun yang tidak berjenis, sholat sunnah mutlak, berarti ya tidak perlu niat ditentukan niatnya, sekedar sholat saja begitu. Angkat takbir sholat, berarti sah sholat sunnah mutlak namanya. Baik. Jadi dipersyaratkan dia meniatkan jenis sholat yang dia akan lakukan. Kalau tidak, maka sah sebagai sholat sunnah yang mutlak. Min nahwi zuhrin. Contohnya kata beliau, contoh min nahwi zuhur, contohnya sholat zuhur. Au ratibatin, atau sholat rotibah sunnah ba'di, qobliyah dan ba'diyah. Itu harus dia tentukan. Zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Demikian juga sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah harus dia tentukan. Kalau tidak, maka sholatnya sah sebagai sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah yang mutlak. Tayyib. Wala yushtaratu niyatu fardin. Wala adain wala didduhuma fi dhalika. Perhatikan ikhwah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wala yushtaratu, tidak dipersyaratkan. Niyatu fardin, meniatkan fardu. Tayyib, tidak dipersyaratkan meniatkan fardu. Tayyib, jadi cukup jenis sholatnya saja. Zuhur. Tidak perlu zuhur wajib, fardu. Tidak. Tidak perlu dia niatkan itu adalah sholat wajib. Cukup dia tentukan saja jenis sholatnya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Wala yustaratu niyatu fardin. Tidak dipersyaratkan meniatkan sholat fardu. Gitu. Hukumnya itu maksudnya ini. Tayyib. Jadi cukup jenis sholatnya saja. Tidak sebagaimana
Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah tidak sah hanya sekedar jenis sholatnya. Jadi menurut Syafi'iyah, orang yang sholat zuhur sekadar dia tentukan niatnya sholat zuhur, mau sholat zuhur tidak cukup, harus zuhur wajib. Begitu. Zuhur fardu. Makanya mereka bukan biasa di talafut bin niyah itu dengan lafadznya usolli salatal maghribi fardhon. Mereka harus menyebutkan itu fardhon, yang sholat yang wajib. Di mazhab Hambali tidak cukup niatnya itu satu saja, yaitu jenis sholat itu sudah selesai. Jadi wala yustaratu niyatu fardin, tidak dipersyaratkan meniatkan fardu. Baik. Wala adain, dan juga tidak dipersyaratkan meniatkan sholat itu sebagai sholat yang ada, yang dilaksanakan pada waktunya. Jadi tidak wajib. Mau sudah masuk waktu zuhur, harus diniatkan sholat ada. Sebagaimana Syafi'iyah. Contoh ya ikhwan, ini contoh. Tayyib. Mereka harus menyebutkan adaan. Makanya di lafaz talafut bin niyah itu, usolli salatal maghribi, salatal maghrib fardhon adaan. Harus ada kata adaan, yaitu salat yang dilaksanakan pada waktunya. Tayyib. Jadi mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling ketat dalam urusan niat. Tayyib ya ikhwan. Harus menyebutkan adaan. Kalau tayyib. Kemudian wala didduhuma, atau wala diddihima bisa. Wala diddihima, yaitu wala niyatu diddihima. Dan juga tidak kebalikannya, lawannya. Lawan apa ini? Lawan yang fardu, yaitu sunnah. Lawan yang ada, yaitu qadha. Ya, diddihima kembali ke fardu dan ada. Dan juga tidak dipersyaratkan wala diddihima meniatkan kebalikan, lawan dari fardu, yaitu meniatkan sunnah. Lawan dari ada, meniatkan qadha. Fi dzalika, dalam perkara itu, dalam niat itu. Tayyib. Dalam yang demikian itu maksudnya dalam niatnya. Jadi tidak harus. Jadi di mazhab Syafi'i, kalau sudah lewat waktu harus niatkan qadhaan. Usolli salatal maghribi fardhon qadhaan. Kalau lewat waktunya. Tidak boleh adaan. Kecuali di waktunya. Tayyib. Yang lebih ketat dari itu apa? Bukan hanya sekedar itu, harus menyebutkan jumlah rakaat. Salasa rakaatin. Juga harus disebutkan sebagai makmum atau makmuman atau imaman. Ketat itu di mazhab Syafi'i. Ya seperti itulah mazhab para ulama ikhwan. Dan mereka punya dalil gitulah. Kalau antum pelajari, kuat juga dalilnya. Tayyib, supaya kita jangan sembarang menyalahkan pendapat para ulama, atau apalagi ulama yang kaliber. Tayyib. Kita bicara ta'yinun niyah ya ikhwan, bukan talafut ya. Ta'yinun niyah. Talafut tadi itu cuma membantu saja. Tapi yang menjadi iktibar di mazhab Syafi'i itu menghadirkan niat tadi itu, mentakyin itu. Talafut itu mereka hanya mengatakan hanya mustahab saja. Tapi ta'yin tadi itu adaan, fardhon, sunnatan. Kemudian jumlah rakaat itu harus ada ta'yinnya itulah. Mazhab yang paling ketat dalam urusan niat yaitu mazhab Syafi'i.
Taib ya ikhwah. Jadi di mazhab Hambali cukup menentukan jenis, takyin jenis sholatnya saja. Sholat zuhur, sudah cukup. Tidak usah disebutkan wajib, berapa rakaat, qadaan, adaan, tidak perlu. Sunnah duha ya duha, selesai. Witir ya witir, gitu. Qobliyah ya qobliyah, ba'diyah selesai. Tayyib ya ikhwan. Tayyib ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan kita lanjut. Wahuwa. Tayyib apa ini? Hah? Wayanwi tayyib. Sudah tidak terlihat dari sini, saya sudah tertutup. Wayanwi ma'at tahrimati au qablaha biyasirin fil waqti. Tayyib, perhatikan ikhwah. Hafizakumullah, perhatikan. Kemudian wayanwi. Dan ia meniatkan, yaitu ini yanwi misalnya ya musolli, orang yang sholat. Wayanwi, dan dia meniatkan ma'at tahrimati, bersama dengan tahrimah, yaitu takbiratul ihram. Au qablaha, atau ini kaifiat menghadirkan niat. Kaifiat niatnya itu kapan? Itulah. Waktu memasang niat atau waktu itu harus niatnya itu kapan? Nah ini. Yaitu yang pertama, ma'at tahrimah, bersama dengan takbiratul ihram. Atau qablaha, sebelum takbiratul ihram, biyasirin fil waqti, biyasirin dengan durasi waktu yang sedikit, fil waqti, pada waktunya. Taib ya ikhwan. Taib, jadi ada dua, kapan niat itu dimunculkan atau harus ada. Yang pertama, bersama dengan takbiratul ihram. Yang kedua, atau sebelumnya, sebelum takbiratul ihram dengan rentang waktu yang sedikit. Taib ya ikhwah. Yang dimaksud bersama dengan takbiratul ihram ini ya ikhwah adalah niat dulu. Setelah niat baru takbiratul ihram. Setelah niat kemudian takbiratul ihram. Ya, itu yang dimaksud di mazhab Hambali. Bukan yang dimaksud ma'at tahrima ini bersamaan, serentak, bukan. Kalau serentak itu tidak bisa, tidak sah. Taib, harus niat dulu baru takbiratul ihram, tanpa selang waktu. Taib. Ini yang dimaksud wayanwi ma'at tahrimati, bersama dengan takbiratul ihram, maksudnya tanpa selang. Muqaranah, maksudnya muqaranah di sini ma'at tahrima ini maksudnya niat dulu kemudian takbiratul ihram. Di situ apa namanya? Yang paling afdol. Di situ yang paling afdol untuk berniat. Kemudian kondisi yang kedua, sebelum takbiratul ihram dengan rentang waktu yang sedikit secara uruf. Taib ya akhwah. Ingat di situ muqaranah, di situ yang dimaksud adalah niat dulu baru takbiratul ihram. Bukan yang maksud bersamaan. Kalau bersamaan tidak sah. Taib. Ustaz, kenapa tidak sah Ustaz itu maksudnya? Tidak sah karena niat ini syarat sah ya ikhwan. Ingat, niat itu syarat sah. Syarat sah harus sudah tersedia, terpenuhi sebelum amaliyah sholat.
Makanya tidak boleh bersamaan dengan takbiratul ihram. Dia dulu baru takbiratul ihram. Sudah berlalu penjelasan bahwasanya syarat sah itu harus sudah terpenuhi sebelum masuk ke amaliyah sholat. Perhatikan ikhwan. Perkataan beliau au qablaha biyasirin atau sebelumnya, sebelum hanya kembali ke takbiratul ihram dengan rentang waktu yang sedikit secara uruf. Ya berapa menit begitu. Yang dimaksud di sini ya ikhwan, niat wayanwi ma'at tahrimah. Niatud dukhul fis shalah. Perhatikan, penting. Sebentar saya jelaskan perbedaan. Yang dimaksud niat di sini adalah kapan memunculkan niat atau memasang niat. Yang dimaksud niat di sini adalah niatud dukhul fis shalah. Niat masuk ke dalam sholat. Bukan meniatkan sholat. Itu lain, beda. Perhatikan. Seperti kita duduk ngomong sebentar duduk sekarang dengar kajian, terbetik hati ingin sholat sebentar, sholat malam. Itu niat ingin sholat, niat sholat. Bukan niat ingin masuk ke dalam sholat. Yang dimaksud niat di sini, ikhwan, niat ingin masuk ke dalam sholat. Bukan niat sholat. Thayyib. Perhatikan ya ikhwan perbedaannya. Jadi niatud dukhul fis shalah ini harus, yang pertama ada dua kondisi, yang lebih utama adalah muqaranah, yaitu niat dulu kemudian tanpa selang langsung takbir. Ingat, niatud dukhul fis shalah. Bukan sekedar niat-niat ingin melaksanakan sholat, bukan. Kemudian yang kedua, rentang waktu sebelum takbiratul ihram dengan rentang waktu yang sedikit. Misalnya dia sudah meniatkan mau masuk ke dalam sholat, cuma belum takbiratul ihram, dia terselang dengan beberapa durasi waktu, kemudian dia angkat takbiratul ihram, itu sah. Baik ya ikhwan. Jadi yang dimaksud niat sini bukan niat akan melaksanakan sholat ya ikhwan. Perhatikan, banyak yang keliru memahami seperti itu dari orang-orang yang belajarnya tidak khatam, fikihnya tidak khatam. Baik. Jadi yang dimaksud niat di sini niatud dukhul fis shalah. Baik. Berbeda dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i hanya ada satu kondisi niat itu dipasang kapan, yaitu muqaranah tadi itu. Ma'at tahrimah saja. Jadi niat itu harus hanya boleh bersama dengan takbiratul ihram. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, setahu saya ikhwan, itu takbir niat itu adalah rukun sholat kelihatannya. Baik. Rukun sholat. Makanya kalau rukun ya berarti dia amaliyah sholat, ya di dalam sholat. Makanya muqaranah dengan takbiratul ihram itu tidak ada masalah karena dia itu rukun itu. Sementara mazhab Hambali, mazhab kita, mazhabuna, syarat niat ini syarat bukan rukun. Jadi dia harus ada sebelum masuk ke amaliyah sholat. Tidak boleh di dalam sholat. Gitu. Maksudnya tidak boleh di awal itu belum ada, tidak boleh. Jadi di mazhab Syafi'i harus muqaranah. Kenapa? Karena niat itu rukun. Tidak boleh sebelum, walaupun dengan rentang waktu yang sedikit, tidak boleh, tidak sah. Taib. Nah, jadi itu perbedaan Syafi'i dengan Hambali. Hambali berpendapat niat adalah syarat sah sholat.
bukan rukun. Nah, itu ada, kemudian dibangun di atas itu ada hukum. Tayyib ya, perhatikan. Jadi boleh muqarrah bersama dengan takbiratul ihram. Yang maksud bersama di sini, ingat, jangan antum fahami dengan mazhab Syafi'i. Ingat, makanya saya tekankan ya ikhwan kepada kalian yang pernah belajar mazhab yang lain, mau mendalami fikih Hambali, delete. Antum hapus atau endapkan masail-masail tersebut agar tidak keliru memahami mazhab Hambali. Jadi ma'at tahrima kalau di mazhab Hambali adalah harus sebelum takbiratul ihram sudah harus dipasang niat itu. Jangan antum masukkan di sini, yang dimaksud sini adalah muqaranah harus bersama. Tidak, itu mazhab Syafi'i. Jangan keliru itu. Taib ya ikhwan. Jadi bisa ma'at tahrim bersama dengan takbiratul ihram, maksudnya tanpa selang. Takbir niat dulu kemudian takbir, atau ada selang waktu. Begitu niat dia ingin melaksanakan sholat, niat masuk untuk melaksanakan sholat, kemudian terhenti beberapa menit misalnya, kemudian dia takbir, itu sah. Tapi di sini beliau mengatakan fil waqti, perhatikan ya ikhwah, hafizakumullah, fil waqti, niat tadi harus dipasang atau muncul pada waktu. Pada waktunya. Pada waktunya. Perhatikan ikhwah. Harus dimunculkan atau muncul pada waktunya. Kalau dia mau niat sholat zuhur, harus sudah masuk waktu zuhur, baru muncul niat. Asar, harus sudah masuk waktu asar, dan seterusnya. Kalau sebelum zuhur, kemudian dia meniatkan mau masuk ke dalam sholat, begitu sebelum masuk zuhur, dia meniatkan sudah mau masuk ke dalam sholat, tapi terhenti misalnya sejenak, kemudian masuk waktu sholat dan dia takbir, waktu dia takbir tidak tajdidun niyah, menghadirkan niatnya lagi, memasang niatnya, maka tidak sah sholat zuhurnya. Tayyib. Jadi niat tadi harus dipasang, harus dimunculkan fil waktu, pada waktunya, pada waktu sholat. Sudah masuk waktunya. Kalau sebelum masuk waktu tidak sah. Ingat, yang dimaksud niat di sini niatud dukhul fis shalah. Niat masuk ke dalam sholat yang dimaksud di sini ya, bukan niat yang secara umum, niat ingin melaksanakan sholat ya kan, bukan. Itu lain itu. Siapa saya bisa melakukan itu. Tayyib. Ada hukum di situ ya kan. Sama seperti kita niat haji. Niat ingin melaksanakan haji, itu belum ihram. Tapi kalau antum niat masuk ke dalam haji, itu namanya ihram. Nah, yang dimaksud niat di sini dalam sholat adalah niat masuk ke dalam sholat. Ya. Bukan niat sekedar akan melakukan, bukan. Jadi fil waktu. Kemudian wa in qata'aha au taraddada fihi batalat. Perhatikan. Wa in qata'aha, jika dia memutuskan niatnya, maksudnya orang yang sholat ini memutuskan niatnya. Maksudnya memutuskan ini niat ya tidak sholat gitu. Niat berhenti dari sholat, menghentikan sholatnya. Menghentikan niatnya. Au taraddada fihi, atau ragu, bimbang. Taraddada fihi, bimbang. Fihi, hi-nya kembali kemana ya kawan? Fi qat'ihi, hi-nya kembali qat'iha. Ingat domirnya. Salah kembali domir, salah arti itu.
Wa in qata'aha, hanya kembali ke niat. Au taraddada fihi fi qat'iha. Yaitu ragu dia mau memutuskan niatnya atau mau melanjutkan. Batalat, maka batal sholatnya. Baik. Sudah niat mau sudah masuk ke dalam sholat, kemudian dia memutuskan niatnya, menghentikan niatnya, tidak jadi, sudah batal sholat. Baik. Atau sementara dalam sholat menghentikan niatnya, sudah niat sholat batal sholat. Au taroddada itu bimbang, ragu ini mau lanjut atau tidak ya, batal ikhwan, berarti kan batal. Kita tasawurkan seperti orang yang sudah masuk ke dalam sholat, sementara sholat, kemudian datang temannya mengajak dia, mungkin sudah janjian. Di pertengahan sholat ini ragu, taroddada, dia bimbang, saya mau hentikan atau saya mau lanjutkan, batal sholatnya. Ya kan? Itu taroddada. Termasuk juga taroddada itu ragu akan niatnya, apakah dia sudah berniat atau belum, batal juga sholatnya. Sudah masuk ke dalam sholatnya, kemudian dia, tadi saya sudah niat atau belum, batal sholatnya. Karena ragu dalam niat, berarti dia tidak ada azam di situ. Bertentangan dengan niat. Niat itu kan azam, tekad yang bulat. Tayyib. Kalau ada taroddada, bimbang, ragu, dan seterusnya, berarti melemahkan niat. Berarti dia terhitung tidak berniat. Tayyib. Kemudian wa yajuzu qalbu fardhihi naflan in ittasa'a waqtuhu. Wa yajuzu, boleh, qalbu fardhihi, merubah sholat fardunya, naflan menjadi sholat sunnah. Ini tasa'a waktuhu, jika waktunya masih lowong. Waktunya masih lowong, waktu sholat tersebut. Wa kuriha bila gharadin, makruh hukumnya bila gharadin, jika dilakukan tanpa tujuan yang dibolehkan. Gharad, tujuan yang dibolehkan, yang membolehkan. Thayyib ya ikhwan. Maksud beliau ini adalah qalbu niyah, merubah niat yang tadinya sholat fardu menjadi sholat sunnah, atau sholat fardu menjadi sholat fardu ke fardu yang lain, fardu ke sunnah, sunnah ke fardu. Jadi ada 3 surah ya ikhwan, merubah niat. Yang pertama fardu ke fardu yang lain. Misalnya zuhur, sudah masuk sholat zuhur, kemudian dia mau rubah ke sholat asar misalnya. Yang kedua, fardu ke sunnah. Yang ketiga, sunnah ke fardu. Yang keempat, berarti 4 ya kan, sunnah ke sunnah lainnya. Baik. Apakah boleh semuanya? Tidak boleh ya ikhwan. Maksudnya surah tadi itu kita buat surah atau kondisi yang memungkinkan untuk niat, ada tasawur niat di situ. Tinggal hukumnya apakah boleh fardu ke fardu yang lain. Kita sebutkan hukumnya. Fardu satu ke fardu yang lain tidak boleh, tidak sah. Tayyib. Yang kedua, fardu ke sunnah. Nah, ini boleh.
Ini yang dimaksud oleh beliau, fardu ke sunnah. Merubah yang sholat fardu, kemudian dia rubah ke sholat sunnah. Tanpa takbir kembali ya ikhwan, tanpa takbiratul ihram. Langsung serentak, langsung dia rubah niatnya satu kali, sekalian gitu. Tanpa membatalkan, meniatkan, memutuskan sholatnya tadi, tidak. Langsung dirubah. Gitu. Itu namanya qalbun niyah. Itu boleh fardu ke sunnah. Kalau sunnah ke fardu tidak boleh. Sunnah ke sunnah lainnya juga tidak boleh. Hmm? Sudah masuk dia ke dalam sholatnya, sholat qobliyah, kemudian mau niat merubah ke sholat ba'diyah, tidak boleh. Baik. Jadi surah yang dibolehkan hanya fardu ke sunnah. Baik ya, ikhwan. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau itu. Wa yajuzu boleh qalbu fardhihi, merubah salat fardunya naflan menjadi salat sunnah. Tentunya dengan niat maksudnya ini. Ini tasa'a waktuhu, kalau waktunya masih lowong. Taib, tasawurnya seperti apa? Tasawurnya seperti ini ya, ikhwan. Jadi yang tasawurnya antum catat, dia masuk ke dalam sholat. Taib, masuk ke masjid misalnya dia kira di masjid tersebut sudah menunaikan sholat zuhur. Dia lihat tidak ada orang, sudah sholat kayaknya ini. Sudah takbir dia, niatnya sholat zuhur. Di pertengahan sholat, iqamah. Iqamah, taib. Iqamah jamaah di situ melaksanakan sholat zuhur. Nah, boleh orang tadi ini yang sementara sholat zuhur merubah niatnya. Qalbun niyatihi, merubah niatnya yang tadinya sholat zuhur menjadi sholat sunnah. Agar bisa bergabung bersama jamaah sholat zuhur yang ada di masjid itu. Itu boleh. Itu surah yang dibolehkan. Gharadun sahih, itu yang tujuan yang dibolehkan. Baik ya ikhwan. Jadi sholatnya tadi menjadi sholat sunnah. Jangan dia batalkan. Karena saya perhatikan sebagian ikhwan, sementara sholat dia sholat sunnah, ada yang sholat sunnah juga. Begitu iqamah, dia batalkan sholatnya. Padahal tidak perlu dibatalkan. Lanjutkan saja sholat sunnahnya sampai salam, baru bergabung bersama jamaah. Yang dimaksud dalam hadis itu, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika sholat diiqamahkan, sudah diiqamahkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maksudnya itu ibtidaan. Orang yang ingin memulai sholat tidak boleh sah, tidak sah sholatnya. Sudah iqamah, dia baru mau masuk ke dalam sholat sunnah, itu baru sholat sunnahnya tidak sah. Tapi kalau sementara sholat sunnah, di dalam sholat sunnah kemudian iqamah, itu sah, dilanjutkan saja sholat sunnahnya. Tayyib, salam, setelah salam baru gabung bersama jamaah. Tayyib, itu masail yang lain ya kan. Tayyib, masail yang lain. Fawaid, faedah tambahan. Kita kembali ke apa tadi, merubah niat sholat fardu menjadi sholat sunnah. Contohnya tadi. Kata beliau, ini tasa'a waktuhu. Ini ada syaratnya, kata beliau. Ini tasa'a waktuhu, kalau waktunya itu masih lowong. Artinya ya ikhwah, mafhumnya kalau sudah mepet, sudah mudayyak,
waktu yang tersisa sudah hampir keluar misalnya, maka tidak boleh. Wajib tadi dirubah ke sunnah. Terus apa yang dia lakukan? Ya harus lanjutkan sholat wajib tadi. Harus lanjutkan untuk menjaga waktu, jangan sampai keluar. Nah itu. Jadi dipersyaratkan waktunya lowong. Kalau lowong silahkan rubah ke sholat sunnah. Bisa. Tapi kalau sudah mepet tidak boleh. Kalau dia sengaja tetap dia rubah tidak sah. Haram. Tayyib ya ikhwan. Kemudian ya ikhwah wa kuriha bila gharadin, makruh kalau dia lakukan tanpa ada tujuan yang sahih, tujuan yang benar. Kalau kalau dia lakukan tanpa tujuan yang benar, makruh hukumnya. Kalau ada tujuan yang benar, maka hukumnya boleh. Contohnya tadi sudah masuk sholat zuhur, dikira orang sudah sholat zuhur, tiba-tiba iqamah sholat zuhur. Maka boleh dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah. Setelah salam dia bergabung bersama mereka. Itu tidak makruh hukumnya, boleh. Baik. Bagaimana kalau dia lanjutkan, dia memaksa untuk melanjutkan sholat tadi, boleh juga. Boleh. Tapi yang afdol dia rubah ke sholat sunnah agar dia bisa berjamaah bersama mereka. Itu yang afdol. Tapi kalau dia mau lanjutkan sholat tadi, sholat zuhur tadi, boleh juga. Jadi tidak wajib dibatalkan. Jangan salah paham ya, ikhwan. Tayyib. Kalau tidak ada tujuan yang benar, maka hukumnya makruh. Contohnya apa? Ya tidak ada tujuan seperti tadi. Misalnya sudah masuk dia ke sholat zuhur. Kemudian tiba-tiba ingin merubah sholat zuhur tadi menjadi sholat sunnah. Tanpa ada tujuan yang dibenarkan. Seperti ingin bergabung bersama jamaah yang lain. Tapi hukumnya makruh. Kalau dia lakukan pun sah. Tapi makruh. Ini kondisi yang makruh. Taib ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, wa yanwi imamun wa ma'mumun halahuma. Selesai ya ikhwah. Dari apa tadi? Pembahasan merubah niat. Yang sholat fardu menjadi sholat sunnah. Wa yanwi imamun wa ma'mumun halahuma. Wa yanwi hendaknya berniat imamun, imam au ma'mumun atau ma'mum halahuma, sesuai kondisinya. Sesuai kondisinya. Kondisi keduanya. Maksudnya si imam ya harus niatkan sebagai imam gitu. Si makmum harus meniatkan sebagai makmum. Kalau tidak sah. Tidak sah. Jadi harus ini. Tayyib ini termasuk juga ta'yinun niyah ya ikhwan. Jadi berkaitan dengan mentakyin niat ini bukan hanya mentakyin jenis sholat, tapi juga kalau harus mentakyin dia sebagai imam atau sebagai makmum. Tayyib. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Tayyib. Si makmum misalnya tidak meniatkan dia sebagai makmum, tidak sah sholatnya. Si imam tidak meniatkan dirinya sebagai imam, tidak sah sholatnya. Ingat itu ya kan. Jadi imam harus meniatkan dia sebagai imam, makmum harus meniatkan dia sebagai makmum.
Itu yang dimaksud. Wa yanwi imamun wa ma'mumun halahuma. Si imam dan si makmum harus meniatkan sesuai dengan kondisinya. Sebagai imam atau sebagai makmum. Demikian. Harus dia ta'yin itu. Kemudian, lanjut ikhwan. Fa'in nawa munfaridun. Jika orang yang sholat munfarid, sholat sendirian, meniatkan al-imamata, meniatkan sebagai imam, awil timama, atau meniatkan sebagai makmum, lam yasihha, maka tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya, tentu tidak sah juga sholatnya. Lam yasihha, maka tidak sah niatnya. Jawab syarat dari fa'in. Nah, ini rincian dari kalimat sebelumnya. Wa yanwi imamun wa ma'mumun halahuma fa'in. Nah, itu rinciannya. Jika seorang yang munfarid meniatkan sebagai imam atau sebagai makmum, padahal dia sholat sendiri, tidak sah niatnya, niat sholatnya. Kalau tidak sah niat sholatnya, maka tidak sah juga sholatnya. Karena niat itu adalah syarat sah sholat. Tayyib. Perhatikan ya, dasar ini. Fikih dasar. Dan masail yang beliau cantumkan di kitab Umdatul Thalib ini ya ikhwan, masail yang umdah. Sesuai dengan judul kitab ini umdah, yaitu sandaran, landasan, Umdatul Thalib, landasan penuntut ilmu, sandaran penuntut ilmu. Untuk memulai fikihnya, pendalaman fikihnya. Sebelum terjun, sebelum menyelami lebih jauh, lebih dalam lagi, maka dia lewati dulu ini Umdatul Thalib. Tentunya di mazhab Hambali maksud. Jadi di masail di sini ini umdah, dasar. Kalau dia faham ini, mudah baginya memahami masail-masail yang lain, yang berat, rincian dari ini. Ini banyak rinciannya lagi nih ya kawan. Ada rincian lagi. Dan saya tidak akan sebutkan, ya hanya saya tasawurkan kepada kalian kalam beliau saja, ibarah beliau ini, fakul ibarah. Jadi tujuan saya hanya fakul ibarah. Hanya menguraikan ibarat beliau saja. Ya, kecuali ada kondisi terdesak, saya sebutkan rincian atau menyentil mazhab yang lain. Tujuan saya menyentil mazhab yang lain seperti Syafi'i tadi, agar menambah tasawur antum tentang mazhab Hambali seperti ini gitu. Bukan tujuan saya ingin menyebutkan perbedaan pendapat untuk mentarjih, bukan ya. Untuk membantu antum mentasawurkan apa yang dikatakan oleh beliau di kitab ini. Tayyib. Kemudian kita lanjut ya ikhwan. Wa tabtulu inin farada bila udhrin yubihu tarka jama'atin. Wa tabtulus, batal salatnya. Inin farada bila udhrin, jika dia menyendiri. Memisah, menyendiri. Yang dimaksud ini si makmum. Menyendiri dari si imam atau jamaah yang lain. Bila udhrin, tanpa ada uzur. Uzur yang seperti apa? Yubihu tarka jama'atin, yang membolehkan meninggalkan jamaah, sholat jamaah. Tayyib, disinggung lagi uzur meninggalkan sholat jamaah. Tayyib, kayaknya kita belum sampai ke situ. Insyaallah di bab-bab setelahnya kita akan masuk ke uzur-uzur atau perkara-perkara yang menjadi uzur meninggalkan sholat jamaah. Tayyib.
Jadi batal sholat orang yang menyendiri tadi, si makmum yang menyendiri dan mau melanjutkan sholatnya karena tanpa uzur yang membolehkan sholat jamaah, yang membolehkan meninggalkan sholat jamaah. Artinya ya ikhwah, mafhumnya kalau ada uzur, dia punya uzur, yang uzurnya ini membolehkan dia meninggalkan sholat jamaah, maka boleh dia menyendiri dari jamaah tadi, melanjutkan sholatnya sendirian, seperti yang dilakukan oleh ada seorang sahabat yang melakukan bersama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kelamaan baca suratnya, sementara dia punya hajat yang harus dia segera tunaikan. Saat itu akhirnya dia menyendiri, orang ini, sahabat yang mulia, menyendiri, lanjutkan sholatnya. Itu salah satu dalil yang digunakan oleh Hanabilah, bahwasanya seseorang itu kalau ada uzur yang membolehkan dia meninggalkan sholat jamaah, boleh dia menyendiri. Dan sholatnya tadi, waktu dia menyendiri, dia melanjutkan sendirinya sholat tadi, si makmum tadi hukumnya sah sholatnya. Baik. Kalau tidak, maka tabtulu wa tabtulu inin faroda, batal sholat si makmum inin faroda jika dia menyendiri melanjutkan sendirian sholatnya. Bila udin, tanpa ada uzur, yubihu tarka jama'atin, yang membolehkan dia meninggalkan jamaah. Nah, sekedar menyendiri, maka tanpa ada uzur, maka tidak sah sholatnya tadi. Batal sholat. Kalau ada uzur, boleh. Di antara uzurnya ya safar misalnya. Akan ketinggalan rombongan. Nah, realnya ya seperti di kita ini, misalnya jadwal pesawat. Taib. Begitu dia masuk ke jamaah, imamnya lama sekali, ini akan ketinggalan dia. Ketinggalan pesawat. Maka misalnya baru 1 rakaat misalnya dia dapat, sudah dia menyendiri, memisah. Niatkan sholat sendiri dan dia lanjutkan sholatnya. Taib. Lanjutkan sholatnya, salam, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Boleh. Itu termasuk udzur membolehkan dia meninggalkan sholat jamaah. Maka udzur juga untuk menyendiri. Taib. Wa sholatu ma'mumin bibutlani sholati imamihi. Perhatikan ikhwah. Wa sholatu ma'mumin, batal juga sholat si makmum. Wa atof ke tabtulu, atof ke fa'il yang ada di tabtulu ini. Wa tabtulu, batal sholat orang yang menyendiri. Kemudian wa sholatu ma'mumin, demikian juga batal sholat si makmum. Bibutlani sholati imamihi, dengan batalnya sholat si imamnya. Maksudnya batal sholat imam, maka batal juga sholat makmum. Otomatis itu. Imam batal, makmum batal. Itu hukum asal. Baik. Tapi si makmum batal, apakah batal si imam? Tidak. Baik. Tidak sebaliknya ya kan. Kemudian kita lanjut ya ikhwan. Wal imamu, apa ini? Astagfirullah. Wali imamin ayyastakhlifa li maradin wa hasrin an wajibin. Tayyib. Masail berikutnya ya ikhwan. Wa yabnil khalifatu ala salati imamihi. Wali imamin boleh bagi si imam. Perhatikan ikhwah, hafizakumullah. Apa yang boleh bagi si imam? Ayyastakhlifa, untuk meminta digantikan. Minta digantikan.
Limaradin, karena penyakit atau karena sakit. Wa hasrin, atau karena hasr. An wajibin, atau karena terhalangi dari melakukan yang wajib. Wa hasrin an wajibin, maksudnya terhalangi dari melakukan yang wajib. Tidak bisa melakukan yang wajib dia di dalam sholatnya. Ya, karena ada penyakit atau karena ada uzur yang lainnya. Taib. Itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya, ikhwan. Jadi ingat, perhatikan ikhwan. Jadi di mazhab Hambali, imam itu boleh meminta diganti karena penyakit yang menimpanya, atau ada sesuatu yang menimpanya yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan perkara yang wajib di dalam sholat. Penyakit atau perkara lain yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan yang wajib di dalam sholat atau rukun di dalam sholat. Maka di saat ini boleh dia meminta makmum untuk menggantikan dia. Artinya kalau bukan perkara yang seperti ini, maka tidak boleh. Perhatikan ikhwan. Tidak boleh. Sekedar batuk-batuk kecil, ringan, terus mau minta digantikan, tidak boleh. Taib. Tidak boleh. Batuk-batuk misalnya. Dia batuk yang menyebabkan sebagian suaranya hilang. Taib. Nah, perhatikan ya kawan. Hilangnya suara tadi itu menghalangi tidak dia melakukan sesuatu yang wajib di dalam sholatnya. Kita katakan tidak. Taib. Kita katakan tidak, karena dia masih bisa membaca secara sir. Maka kondisi seperti ini tidak boleh dia minta digantikan. Dia harus lanjutkan sholatnya. Sebagai imam. Taib. Jadi perhatikan ikhwah, yang mau jadi imam, perhatikan itu. Jadi ya, kondisi yang membolehkan kita meminta diganti, membolehkan kita meminta diganti adalah ketika kita tidak bisa melakukan yang wajib di dalam sholat. Taib. Seperti tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka seperti itu harus dia minta diganti. Kalau tidak bisa berdiri, itu boleh. Itu ada keringanan sedikit kalau masalah berdiri duduk. Tapi kalau sujud dan ruku, tidak ada keringanan di situ. Kalau dia tidak mampu ruku sujud dengan kadar yang mujzi, maka harus dia minta diganti. Perhatikan ikhwah. Jangan sampai antum hanya tidak bisa menunaikan yang sunnah di dalam sholat, kemudian minta diganti. Ini kok tidak boleh. Jadi wali imamin, dan bagi si imam, ayyastakhlifa, boleh meminta diganti limaradin, karena tertimpa penyakit. Au hasrin, atau perkara hasr yang sesuatu yang menghalangi an wajibin, dari yang wajib. Dari melakukan yang wajib, rukun dan seterusnya. Kalau menghalangi dari melakukan yang sunnah, maka tidak boleh dia meminta diganti. Ingat ikhwan. Wa yabnil khalifatu
dan khalifahnya tadi yang orang yang dia minta menjadi penggantinya tadi, khalifah maksudnya sini, khalifah imam yang keduanya, yang kedua, yabnil khalifah, yaitu yabni itu dia meneruskan ala solati imamihi, sesuai solat imamnya tadi. Tidak boleh dia meneruskan sesuai solatnya dia, tidak boleh, harus sesuai solatnya si imam yang dia gantikan tadi. Kalau si imamnya sudah selesai baca surat, ya kan, dan sudah selesai baca surat, kemudian dia minta diganti, berarti tinggal mau ruku gitu. Tinggal ruku, dia ruku, lanjutkan ruku gitu. Demikian. Jadi pada perkataan beliau ini, wa yabnil khalifatu ala salati imamihi. Si khalifah ini yabni bana, yabni artinya melanjutkan. Bukan memulai dari awal, dan juga bukan sesuai dengan si pengganti tadi. Tidak, tapi sesuai dengan si imam. Dia lanjutkan sesuai dengan si imam. Demikian. Perhatikan ikhwah. Maksudnya apa ini Ustaz? Karena bisa jadi ya ikhwan, perhatikan. Bisa jadi si makmum tadi yang diminta oleh si imam untuk menggantikan dia adalah masbuk. Adalah masbuk. Bukan orang yang sholat sejak awal bersama dia, adalah si masbuk. Bagaimana kalau masbuknya 2 rakaat? Sudah 2 rakaat. Si imam ini minta si masbuk tadi, dia ridho, dia yang jadi penggantinya. Apa yang dia lakukan? Dia kan masbuk 2 rakaat tuh. Jadi ya dia lanjutkan seperti si imam tadi. Demikian. Itu ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, wa in ahramar ratibu biman ahrama bihim naibuhu wa adan naibu mu'tamman sahha. Wa in ahramar ratibu, jika si rotib ini imam yang rotib, imam yang tetap di suatu masjid. Ahrama, yaitu ahram maksudnya ya sudah memulai sholatnya. Wa in ahrama ratibu biman ahrama bihim naibuhu wa adan naibu mu'taman sahha. Baik. Ceritanya ini ya ikhwan, saya terjemahkan. Wa in ahrama ratibu, jika si rotib ini imam rotib, imam tetap ihram, yaitu memulai sholat. Biman ahrama bihi naibuhu, dengan biman ahrama bihi naibuhu, dengan orang, perhatikan, dengan orang yang memulai sholatnya, dengan orang yang mulai sholatnya naibuhu, yang dia adalah sebagai penggantinya. Wa adan naib mu'tamman, kemudian si naib tadi, pengganti tadi menjadi makmum kembali. Sahha, maka boleh. Ceritanya begini ya kawan. Imam rotib saat itu uzur, misalnya tidak hadir, tidak segera hadir, sudah iqomah belum hadir juga. Dan kan dia punya hak, imam rotib itu punya hak. Tidak boleh orang lain nyelonong kalau dia tidak izinkan. Nah, di kondisi yang memang sudah saat itu sudah uzur yang membolehkan orang lain yang maju, akhirnya digantikan misalnya oleh orang lain. Kemudian begitu sementara sholat,
Imam rotib tadi datang. Imam rotib tadi datang. Nah, imam rotib tadi ini boleh menggantikan imam yang yang tadi, yang sudah sholat bersama si makmum. Boleh dia gantikan gitu. Taib ya akhwan. Jadi dia bertakbir, kemudian dia gantikan. Entah dia sejak awal misalnya masih di rakaat pertama, entah masbuk atau tidak masbuk. Bisa. Karena dia punya hak di situ, karena dia imam tetap. Boleh dia gantikan. Nah, kemudian dia gantikan dan si imam tadi menjadi makmum kembali. Imam rotib ini masuk dan menjadi imam. Kondisi seperti ini boleh. Ini yang dimaksud oleh beliau, sah seperti ini. Wa in ahrama ratibu biman ahrama bihi naibuhu wa adan naibu mu'taman sahha. Jika si imam rotib ini memulai sholatnya dengan si penggantinya yang sholat bersama makmum yang lain, himnya kembali ke makmum. Kemudian ada naib mu'taman dan si naib pengganti ini menjadi makmum kembali. Yang si imam yang baru datang ini dia yang menjadi imam. Sahih seperti ini. Ini kejadian seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Abu Bakar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uzur saat itu, beliau sakit, tidak hadir. Akhirnya beliau mengisyaratkan, meminta kepada Abu Bakar untuk jadi, bukan isyarat, meminta kepada Abu Bakar jadi imam. Di pertengahan sholat datang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar, dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tentu merasa tidak layak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi makmum saya karena kedudukan beliau sebagai Nabi Rasulullah. Akhirnya beliau mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam di pertengahan ini, ikhwan. Kemudian si Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi makmum kembali. Boleh. Tapi ingat, ini hanya imam rotib saja ini. Imam rotib, imam yang tetap. Taib yang boleh seperti itu. Kalau bukan imam rotib ya harus istikhlaf imamnya tadi yang meminta itu, kalau memang dia tidak bisa meneruskan perkara yang wajib di dalam sholat karena ada uzur. Taib ya ikhwan, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita selesai ya ikhwan dari syarat sah sholat. Alhamdulillah selesai, rampung. Nikmat dari Allah, karena ada hidayah dari Allah, kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melanggengkan nikmat ini dan menambahnya. Karena Allah mengatakan, wa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Baik ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad.